Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello anak-anak kelas 5 ya. Sudah tahu kan? Perkenalkan, nama Bapak Pak Andri ya. Sini Bapak akan memberikan atau mengajar mata pelajaran PLH ya, yaitu pendidikan lingkungan hidup ya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, welcome to my channel YouTube Andri S. Dikusuma ya. Oke. Today we learn about is PLH ya. Pendidikan lingkungan hidup. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH ya. Our topic is, mau tahu? Materinya yaitu tentang jenis-jenis tanaman obat ya. Oke, pastinya sudah gak sabar ya anak-anak ya. Let's go. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi ya, yaitu jenis-jenis tanaman obat ya. Tanaman itu banyak jenisnya ya. Ada tanaman perkebunan ya, ada tanaman pertanian ya, ada tanaman hias dan ada juga tanaman obat ya. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama tanaman perkebunan ya. Apa sih tanaman perkebunan itu? Oke, tanaman perkebunan adalah tanaman yang biasa ditanam di perkebunan ya. Contohnya ya, itu ada teh ya, ada coklat, ada kopi, ada karet ya, ada tebu ya. Terus selanjutnya ada kelapa ya, ada kelapa sawit ya, dan lain sebagainya ya, masih banyak ya. Biasanya tanaman perkebunan itu ditanam di perkebunan ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada tanaman pertanian ya. Tanaman pertanian itu apa ya? Tanaman pertanian adalah tanaman yang biasa ditanam dalam kegiatan pertanian ya. Contohnya seperti padi ya, palawija ya, ada juga jagung, ada juga sayuran ya, ada juga buah-buahan ya, dan banyak lagi ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada tanaman apa? Hias, betul ya, tanaman hias ya. Oke, tanaman hias adalah tanaman yang sengaja ditanam sebagai hiasan ya. Biasanya di rumah-rumah ya, itu ya tanaman hias itu ya. Contohnya seperti apa? Oke, ada bunga pot ya, ada bunga potong ya, dan lain-lain. Oke, ya. Ada juga tanaman hias dari pohon-pohon besar yang dikerdilkan ya, yang dikecilkan ya. Biasanya itu disebut dengan bonsai ya. Oke, bonsai ya, biasanya disebut dengan bonsai ya. Selanjutnya yang keempat ada tanaman obat ya. Tanaman obat itu apa? Tanaman obat adalah tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan alami ya. Jadi tanamannya itu bisa dijadikan obat ya, bisa menyembuhkan penyakit ya. Itu nama lainnya juga bisa disebut juga obat tradisional ya. Disebut obat alami karena apa? Karena berasal dari alam ya. Karena berasal dari alam ya. Disebut obat tradisional, kenapa? Karena sudah digunakan oleh nenek moyang ya,
kita secara turun temurun ya. Jadi obat tradisional itu sudah digunakan sejak zaman dulu ya, zaman nenek moyang kita ya. Jadi bisa disebut dengan obat tradisional ya, begitu anak-anak. Oke, selanjutnya jenis-jenis tanaman obat ya. Ciri khas lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya tanaman obat adalah iklimnya tropis ya. Iklimnya harus tropis ya anak-anak ya, serta tanahnya yang subur ya. Jadi agar tanaman obat itu tumbuh bagus, lebih bagus lagi ya. Jadi harus ditanam di tempat yang beriklim tropis ya, atau tanah yang subur. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, banyak tanaman di Indonesia yang berkhasiat mengandung obat-obatan ya. Jadi tanaman obat di Indonesia juga dikenal dengan singkatan TOGA. Apa itu TOGA? TOGA itu adalah tanaman obat keluarga ya. Jadi TOGA itu adalah tanaman obat keluarga ya anak-anak ya. Singkatan dari tanaman obat keluarga ya. Nah, TOGA merupakan program masyarakat Indonesia untuk menciptakan keluarga yang sehat ya. Itu jadi TOGA ini diciptakan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, nama lain dari TOGA adalah apa? Apotik hidup ya. Apotik hidup yaitu usaha keluarga dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dengan cara menanam tanaman obat di pekarangan rumahnya ya, di halaman rumahnya ya. Jadi apotik hidup itu tanaman obat yang ditanam di halaman rumahnya. Jika di halaman kalian ada tanaman obat ya, berarti itu bisa dinamakan dengan apotik hidup ya. Oke anak-anak ya, sudah jelas ya, paham ya. Kemudian anak-anak, tujuan melaksanakan program TOGA itu apa sih? Nah, jadi tujuan melaksanakan program TOGA atau program apotik hidup itu untuk memberikan pendidikan hidup sehat kepada masyarakat ya, dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada obat-obatan modern ya, yang biasa ada di warung-warung ya. Jadi tujuan program TOGA itu kita membuat obat-obatan tradisional untuk pendidikan hidup sehat kepada masyarakat dengan kemampuan sendiri ya. Oke, selanjutnya anak-anak ya, tanaman obat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ya sebagai bahan baku industrinya ya. Perusahaan itu terutama bergerak dalam pengolahan obat tradisional ya. Di Indonesia obat tradisional dikenal dengan nama jamu. Pastinya kalian suka dengar ya, jamu. Nah, jamu itu biasanya terbuat dari obat-obatan tradisional. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke contoh tanaman obat dan manfaatnya ya. Oke, tumbuhan yang merupakan tanaman obat di Indonesia sangat banyak ya. Di antaranya ada kunir atau kunyit ya. Kemudian ada jahe merah, ada seledri, ada kumis kucing ya, ada brotowali ya, ada daun jambu biji ya, kemudian kencur ya, kemudian mengkudu ya, ada ya, terus ada lagi mahkota dewa ya, ada biji pepaya, ada kencur ya, kemudian sambiloto, temulawak, daun sirih, lidah buaya, dan landa ya. Jadi semuanya itu merupakan jenis tanaman obat ya. Kenapa banyak sekali ya? Jadi di Indonesia itu diusahakan tidak tergantung kepada obat-obatan modern ya, lebih memanfaatkan obat-obatan tradisional ya, dikarenakan di Indonesia banyak, yuk kita manfaatkan ya.
Oke anak-anak, selanjutnya ada contoh dan manfaatnya ya. Bapak hanya ngasih contoh 2 tanaman obat dan manfaatnya ya. Oke, yang pertama ada lidah buaya ya. Lidah buaya ini manfaatnya untuk menyuburkan rambut ya. Bisa nanti dioreskan air lendirnya ya ke rambut ya. Nanti digosok-gosok, insya Allah rambut kalian akan sehat. Itu merupakan tanaman obat tradisional lidah buaya ya. Selanjutnya yang kedua ada jahe merah ya. Jahe merah ini manfaatnya untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Biasanya digunakan pada saat musim hujan ya. Jadi jahe merah ini bisa digunakan untuk menghangatkan suhu tubuh ya. Minum susu jahe atau misalkan wedang jahe ya, bisa menghangatkan tubuh. Seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Oke, untuk tugasnya kalian silahkan tuliskan 5 jenis tanaman obat beserta manfaatnya ya. Oke, lebih dari 5 gak apa-apa, minimal 5 ya, 5 jenis tanaman obat beserta manfaatnya ya. Nanti difotokan, kirimkan langsung ke Bapak. Oke? Sudah jelas ya anak-anak ya. Silakan selamat mengerjakan tugasnya. Bye bye.